kenapa Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala kerumitannya itu tadi, dengan segala lapisannya, dengan segala macam bagiannya. Yang kita sendiri pun untuk mengenal diri kita sendiri itu rumit sekali. Kenapa harus dibuat mudah? Kenapa manusia harus dibuat simpel? Karena menurutku Tuhan itu ya memang seharusnya susah untuk dipelajari. Keinginan kita untuk mengupas tuntas itulah bukti kemahaannya. Artinya manusia diciptakan ya untuk terus tetap berpikir gitu ya, belajar, mengenal dirinya, begitu juga mengenal Tuhannya. Aku berpikir maka aku ada. Berarti dia berpikir dulu, baru dia meyakini dia ada. Aku lebih condong, aku ada, makanya aku bisa berpikir. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Percaya nggak kalau sebenarnya kita itu sering mengalami yang namanya kematian. Tapi bukan kematian yang kematian yang terakhir lah, atau bisa dibilang berlepasnya ruh dari jasad selama-lamanya. Percaya nggak itu? Jadi kematian seperti apa yang Anda maksud? Kalau menurutku gini, kita itu mengalami kematian berkali-kali. Dan kita itu juga mengalami kelahiran yang berkali-kali. Oke. Penjelasannya. Atau bisa jadi kita mengalami pembaharuan berkali-kali. Kalau itu masuk nggak kira-kira? Bisa. Coba jelaskan yang Anda maksud apa? Ya kalau kita tidur, sebenarnya kita mati. Oke. Tapi ruh itu masih kembali. Dan ketika kita tidur itu kan sebenarnya banyak peristiwa yang ada bisa dijelaskan secara ilmiah, ada juga yang belum mendapatkan penjelasan dari ilmiah. Contoh gini. Ketika kita bermimpi, kita mimpi itu kita melihat diri kita ya. Atau kita seakan-akan berada pada ruang waktu yang berbeda, tapi kita ada di situ. Melihat kejadian, menyaksikan gambaran dan lain-lain. Padahal kita itu tidur. Nah menurutku itu sebenarnya itu mati. Tapi dalam kematian yang kecil lah, gambaran kita itu bahwa kalau kita mati itu sebenarnya begitu. Cuman yang membedakan adalah kita masih bisa bernafas, kita masih hidup. Nah pas bangun kita itu akan mengalami aroma yang sebenarnya juga orang baru bangun tidur aromanya pasti beda ya. Maybe, bisa. Dan baunya itu menurut saya aroma itu ya kalau orang meninggal kan sebenarnya juga punya bau mayat. Oke. Nah jadi ketika kita tidur, menurut itu adalah sebuah kematian, dan ketika kita bangun itu adalah kelahiran kembali. Menurut kalian gimana? Ya, nggak apa-apa sih. Kenapa jadi ke aku ahli filsafat? Kalau mau dibantah nggak apa-apa loh ya, boleh aja loh. Boleh aja. Iyalah. Kenapa nggak boleh? Minum dulu. Bismillah. Gimana Mas Jos? Kalau tidur itu dibilang mati, kematian, terus yang gerakan kita siapa? Maksudnya? Tadi tidur kan gerak Pak. Tadi kan bilang bernapas, detak jantung masih jalan. Ya. Siapa yang gerakan? Nah kalau kita tidur itu ada bagian yang pergi, tapi ada juga masih bagian dari diri kita yang menetap. Maksudnya pergi kemana? Tidur mimpi ya, misalnya kita tidur kebetulan mimpi, kan bisa jadi kita tidur tuh nggak mimpi. Oke. Dan diri manusia itu kan pada dasarnya berlapis-lapis di dalam. Iya.
Ya mungkin saja bisa disebut ruh atau jiwa. Ada yang mengatakan ini satu, ada juga mengatakan ini berbeda. Ada yang namanya banyaklah pokoknya lapisan-lapisan di dalam. Berarti dengan kamu maksud tadi ada salah satu dari unsur ke tubuh manusia itu Ya, yang pergi tadi. Yang pergi. Perginya kemana? Kemana? Ya dia masuk ke dalam dimensi alam. Jadi alam juga itu kan berlapis-lapis. Oke. Alam itu juga dimensi banyak ya. Termasuk Universe lain lah ya, ya kan? universe lain lah. Bumi 361 kah? Bos. Oke. Ya, Kita ambil seperti itu. Menurutmu sendiri apa yang pergi itu apa? Jiwa, ruh atau apa gitu mungkin? kalau ruh kemungkinan enggak. Ini saya nggak tahu ya. Nanti pemirsa Iya, bisa kan pendapatmu. benar. Pemirsa bisa komen kalau punya Ini jawaban pendapat lain. tolol ke kami masing-masing Iya. aja sih. Kita ini kita ngobrol ngalur ngidul lah ya. Ngalur ngidul. Ngalur itu kan utara ya. Ngidul selatan, utara selatan. Kasih tahu, Pak. Aku juga nggak tahu soalnya. Sana kemari lah intinya. Membawa alamat. Palsu. Ayo ting ting dong. Ya jadi mungkin saja yang pergi itu jiwa. Walaupun dalam penelitian ilmiah kan mimpi itu disebabkan karena berbagai macam lah, ada penjelasan-penjelasannya yang saya juga lupa gitu. Nah maksudnya mau menerangkan ini lupa apa saja, tapi kalau menurut saya itu ada bagian dari kita yang kita bisa sebut saja itu jiwa. Tapi ruh itu ada, karena ruh ini yang hidup, yang menghidupkan, yang menggerakkan dan lain-lain. Nah, dan ruh ini memang fungsinya di dalam diri kita sebagai penggerak otomotif lah, mesin yang ada di dalam kan, kayak jantung dia memompa darah tanpa kita perintah, dia menggerakkan lah semuanya. Makanan yang kita makan tanpa kita suruh, dia otomatis mencerna. Usus kecil, usus besar yang bekerja tanpa kita perintah. Itu bagian daripada yang ditiupkan itu ketika manusia itu diciptakan. Ruhnya ditiupkan. Tapi ada bagian yang pergi. Mungkin saja, kalau saya sebut, bisa saja itu jiwa. Sehingga ketika kita bangun, kita terlahir kembali, tapi bukan dalam arti kematian yang sebenarnya mati selama-lamanya lah. Mas Gus. Terus Tadi belum kelar tuh. kalau mimpi, kenapa kita bisa melihat POV-nya kita sendiri? Nah itu. Kenapa? Kadang pernah tuh kan, Ya. jadi mimpi kita tuh dikejar-kejar, anggap aja kalau mimpi buruk dikejar-kejar Kuntilanak, hantu gitu. pocong. Itu kan kita melihat diri kita. Ya. Apa fenomena apa itu? Kok bisa kita melihat diri kita? Ya sebenarnya kalau kita bicara penglihatan itu juga pada dasarnya berbeda-beda. Iya. Iya kan? Oke. Iya. Kalau kita melihat sesuatu yang objeknya itu jauh daripada kita gunakan teropong. Pada dasarnya kita itu kan melihat, tapi dengan bantuan teropong. Nah sementara kalau kita mimpi, kita kan pada dasarnya itu tidak melihat, mendengar, tapi kan bukan mata ini lagi yang melihat sebenarnya. Iya kan? Ya kan orangnya tidur. Orangnya tidur. Bagaimana coba dia melihat menggunakan mata ini? Berarti sebenarnya jiwa yang pergi itu dia hidup dan membawa kita bisa bilang indera yang ada ini, mata, pendengaran, perasa. Karena kalau kita dikejar-kejar kan kita takut, kita bawa rasa itu. Tapi bukan berarti itu yang menandakan gini. Kalau sebenarnya pandangan itu bisa jadi ada pandangan zahir yang nyata gini kan. Ada juga pandangan batin. Nah, mungkin saja yang dalam mimpi itu termasuk dalam pandangan mata. Mata yang melihat itu mata batin. Bukan berarti ya mata batin yang gimana-gimana ya, tapi itu memang penglihatan. Kalau ada yang ngerti dari sisi ilmiahnya nanti komen ya. Siapa tahu dia ada yang membantah, silakan monggo-monggo saja. Gitu. Jadi ada kematian berkali-kali, ada kelahiran berkali-kali. Dan kita juga akan mengalami upgrade atau pembaruan berkali-kali. Tujuannya apa? Tuhan
membuat proses itu tujuannya apa? Tujuan ini yang mana ini? Tujuan apa? Dari Kematian Tuhan. berkali-kali, kelahiran berkali-kali, itu tujuannya apa? Tujuan sebenarnya pasti Tuhan yang tahu ya. Pastilah, maksudnya kita kan land base-nya Ya, Tuhan. Pendapat kan. Kita sudah doa belum tadi? Langsung aja. bahasan, mau ada sendiri, musik sendiri akhirnya. Tujuannya ya, yang pertama itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kan, itu pasti sudah. Itu jawaban aman tuh. Ya bahwasanya Tuhan tuh bisa mematikan, bisa menghidupkan. Ya. Atau ya, ada teori konspirasi yang ada, tapi itu bukan secara umum. Oke. Yang tersebar di mana-mana. Ini hanya obrolan sama kawan-kawan. Jadi kalau orang itu tertidur di dunia nyata begini, maka di dimensi lain itu dia bangun. Dia punya kehidupan. Oh, ini Marvel ini. Dokter Strange. Siapa kira orang Barat dikatakan orang negara-negara maju dan berkembang itu tidak percaya hal seperti itu. Oke. Kalau menurut kalian percaya nggak mereka seperti itu? Mereka berpikir seperti itu? Ya pasti ada lah. pasti kan. Namanya Cuman manusia bedanya ketika semuanya gitu. difilmkan seakan-akan lebih real dibanding kalau orang Indonesia buat film yang begitu. Iya kan? Nah, aku mau tanya gini. Kalau tadi jiwa tuh pergi ya kan. Ya. Bentuk jiwa sendiri sama dengan kita gitu. Berbentuk. Kemungkinan besarnya sama. Bagian diri kita. Jadi manusia itu mempunyai lapisan-lapisan, dimensi-dimensi dalam dirinya sendiri itu sangat berlapis-lapis. Dan bahkan banyak hal yang kita tuh masih belum tahu tentang diri kita sendiri itu bagaimana. Kenapa rambut? Penjelasan ilmiahnya pasti ada lah ya. Sesuatu yang menurut saya sesuatu yang gaib itu kadang-kadang itu bukan tidak bisa dijelaskan, tapi kita belum dapat penjelasannya secara ilmiahnya lah. Ya. Magic adalah sains yang belum terpecahkan. Ya. Kenapa rambut itu, walaupun nanti dalam ilmiahnya pasti sudah ada yang ini. Kenapa rambut itu bisa tumbuh tanpa batas, sementara nah ini bukan ya. Dicelengin gak? Enggak, maksudnya rambut itu bisa tumbuh tanpa batas, sementara alis ini tumbuh dia berbatas. Kenapa gigi itu nggak bisa tumbuh, nanti kita setiap Senin atau Kamis kita potongin, atau Jumat ya kita potongin karena dia terus tumbuh. Tapi dia tumbuh dengan batas. Kuku kita juga sama, tumbuh terus. Kalau kita nggak potong ini kan akan panjang terus. Tapi di hal-hal lain selain daripada itu dia punya tumbuh kembang yang terbatas. Berarti kan di dalam diri kita tuh banyak hal yang sebenarnya kita juga belum tahu. Kenapa? Kenapa Tuhan menciptakan manusia serumit itu tuh kenapa? Nah, ini konspirasi lagi ya. Jadi malam ini kita bicara yang hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh aja. Manusia itu bukan produk pertama sebenarnya. Ya. Ya kan? Ada produk sebelum manusia itu dicipta sehingga prototype ya. Game itu, Rip. Favoritmu ya? Iya, enak banget itu game itu ya. Kemana masuk? Bahas prototype. Jadi ada kemungkinan ketika malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa kamu menciptakan makhluk yang nanti juga akan berbuat kerusakan? Yang seperti kemungkinan sebelumnya. Berarti ada sebelumnya. Yang mungkin secara fisik, secara hal-hal lain itu berbeda daripada manusia. Yang kemudian disempurnakannya lewat manusia tadi itu, segala penciptaannya itu. Ya bahkan untuk orang dulu sama kita kan sudah terjadi pergeseran kan. Dari tinggi tubuh, kekuatan, ya pola pikir. Mungkin saja dulu karena hutan, pohon-pohon purba yang masih banyak, sehingga suplai oksigen tuh masih sangat banyak dan berkualitas ya, sehingga memicu tumbuh kembang seseorang itu. Makanya orang-orang dulu tuh seger-seger, misalnya tinggi-tinggi, besar-besar, karena ada oksigen yang besar gitu. Kemudian manusia sekarang makin lama ya juga dikaitkan dengan tuanya dunia. Yang makin lama ukurannya makin mengecil. Nah kalau ditanya kenapa manusia dibuat serumit itu, ya memang
pada dasarnya penyempurnaan ciptaan untuk yang menjadi khalifah fil ard itu ya manusia. Sehingga dikatakan dalam Quran itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan. Dan kami tidak ciptakan manusia itu kecuali dalam bentuk yang sempurna. Tuhan kan bilang, kalau kamu kenal dirimu, maka kamu kenal aku. Benar. Kenapa nggak Tuhan bikin manusia itu sederhana saja? Seperti Iya, sekarang kan tadi dikatakan manusia itu rumit, berlapis-lapis, banyak bagian-bagiannya. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak dibikin sederhana saja supaya lebih mudah mengenal, terus kemudian juga lebih mudah mengenal Tuhan? nah, Rip, coba jawab Rip. Sudah tarikannya dalam nih. Ada jawabannya sudah. Apa Pak? Kenapa manusia itu dibuat serumit itu? Kenapa harus dibuat mudah? Nah ini. Itu sudah saya senangnya dengan orang-orang berfilsafat itu. Kenapa lagi filsafat Ya ini benar. Ini kita kan, aku berpikir makanya aku ada. Cogito ergo sum. Kalau kamu pertanyaannya Tapi aku tadi, nggak setuju dengan pernyataan itu. yang mana? Aku berpikir maka aku ada. Berarti dia berpikir dulu, baru dia meyakini dia ada. Aku lebih condong, aku ada, makanya aku bisa berpikir. Kalau aku nggak ada, aku nggak bisa berpikir. Ya. Ntar itu, sebelum jawab ke situ, jawab dulu ini. Tapi ketika Arif ngomong, kayak apa tadi jawaban Nur? Kenapa harus dibuat mudah? Kenapa manusia harus dibuat simpel? Karena menurutku Tuhan itu ya memang seharusnya susah untuk dipelajarin. Kalau simpel, kayak tujuan bakal mudah banget tercapai gitu kan. Oke, kita mau mengenal Tuhan, mengenal diri, udah, oh ya, manusia itu seperti ini, seperti A, B, C, D, D. Dah, berarti Tuhan juga seperti itu. Simple banget. Akhirnya kita udah kayak, Ya, atau mungkin gini ya, kalau dari segi penciptaan dulu ya. Kalau kita melihat satu bangunan yang secara arsitek itu indah, dengan ukiran yang, wah ini rumit bikin, pasti harganya mahal kan. Dan pasti pembuatnya itu juga luar biasa. Karena arsitek atau bangunan indah, kuat, bagus, Borobudur lah contohnya. Itu pasti yang membangun itu orang hebat. Dan dia bertahan sampai sekarang kan, walaupun tetap ada perawatan ya, tapi itu menandakan orang yang bangun itu orang hebat. Maka kerumitan manusia itu ketika dibuat serumit ini, menandakan bahwa yang diciptakan tuh sangat luar biasa. Terus kenapa dibuat serumit itu untuk mengenal? Namanya kan ada seleksi ya. Kita pasti mencari yang terbaik lah. Di antara semua banyaknya miliaran manusia di muka bumi ini, kita kan mencari Tuhan mau mencari yang terbaik. Siapa sih yang sungguh-sungguh? Siapa sih yang memang ikhlas? Siapa sih yang memang taat sama aku? Kemudian dengan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan untuk mencari hamba yang sebenarnya tadi, maka diberikanlah ujian-ujian, diberikanlah yang namanya sandungan-sandungan, batu sandungan, atau ujian kan bisa kenikmatan, bisa kesusahan. Sebagaimana aku pernah dengar dalam salah satu pembicara tuh kayak gini. Ketika Tuhan menciptakan surga, kemudian malaikat itu dipanggil, dilihat, coba nilai surga ini gimana? Bilang malaikat, siapa yang nggak mau di sini? Kemudian neraka diciptakan lagi. Kemudian malaikat disuruh nilai, bagaimana kalau yang ini? Wah, jelas siapa yang mau masuk sini? Nggak mungkin ada. Tapi kemudian surga tadi itu, hiasannya, dihiasi di luarnya ya, itu hal-hal yang nggak mengenakan. Ya kesusahan dan lain-lain. Sementara neraka sebaliknya, dibungkus dengan sesuatu yang indah. Kemudian malaikat bilang, wah kali ngalih sudah ini. Ini yang ngelihat neraka ini masih indah ini. Pasti dia akan masuk ke dalam tempat itu tanpa dia sadari. Begitu juga dengan surga. Siapa ya? Karena jalan yang ditempuhnya nggak enak. Ya komen ya kalau ada jawaban lain. Tuhan itu kan maha segalanya. Benar. Ya kan? iya. Bahkan kata Tuhan juga, ibadah kita tuh bukan untuk Tuhan. Bukan. Ya kan? Setuju.
Terus buat apa? Apakah Tuhan butuh pengakuan? Enggak. Menciptakan itu tadi. Seorang yang bisa membuat Borobudur, maka dia tuh orang yang hebat. Benar. Berarti dia menunjukkan kehebatannya. Dengan apa? Dengan ciptaannya. Benar. Tapi kan Tuhan nggak butuh itu. Buat apa? Kota Perep. Lempar-lempar. Tuhan nggak butuh itu. Tuhan tidak malikin nas gitu. Ilahin nas. Jadi ilahin itu maksudnya ilahun, dia tidak butuh apa, dia berdiri sendiri. Menggunakan alif ya itu ya. Berdiri sendiri, dia tidak butuh apapun. Siapa bilang Tuhan membutuhkan semua ini? Enggak. Ini kenapa? Tapi semua ini butuh Tuhan, kan gitu. Iya, kembali lagi kenapa Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala kerumitannya itu tadi, dengan segala lapisannya, dengan segala macam bagiannya. Yang kita sendiri pun untuk mengenal diri kita sendiri itu rumit sekali. Bahkan banyak orang tersesat. Kalau tadi dikatakan itu seleksi, oke itu seleksi. Tapi buat apa Tuhan buat ini? Karena Tuhan gak butuh apa-apa kan. Ya kembalinya berarti kan buat kita sendiri. Ibadah kita ya buat kita juga. Benar. Kita berpikir, kita belajar segala macam ya semuanya kembali ke diri kita tuh. Kalau kita maunya enak, ya harus dari awal kita menjalani yang susah-susah dulu. Kalau kita maunya yang nggak enak ya udah nikmatin aja dulu hidup sekarang ini, bermalas-malasan, berpoya-poya segala macam. Tapi saking banyaknya manusia itu, kan akhirnya kan bentukannya macam-macam nih. Ada nggak orang yang tersesat gara-gara Tuhan bikin ciptaannya serumit itu? Ada nggak? Menurutku ada. Nah, gimana itu? Gimana? Coba jelaskan ke kami pendapat tadi itu. Gimana? Contohnya, ada contoh. Saking rumitnya penciptaan Tuhan, ketika dia mencoba, ini seseorang ini mencoba untuk mengenali dirinya, tujuannya pasti untuk mengenal Tuhannya. Tapi perjalanan ini kan sekali lagi nggak gampang kan. Tadi dikatakan itu sebagai seleksi dan lain. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Nah, ketika yang nggak berhasil ini kehendak Tuhan atau bukan? Kan ini kan ciptaan Tuhan. Ya itu kenapa Tuhan harus bikin begitu? Tapi sekali lagi kan Tuhan tidak juga berlepas tangan. Dengan tersesatnya manusia misalnya dengan pemikirannya sendiri, dengan kerumitannya dia berpikir, ternyata dia tersesat, Tuhan ngasih jalan. Misal kita kembali ke zaman dulu di saat kitab-kitab belum ada, diturunkannya Rasul, Nabi sebagai pembimbing ke jalan yang benar. Ya enggak semuanya juga bakal balik. Gitu kan. Ada yang nggak percaya, ada yang memusuhi Rasulnya, ya kan? Adilkah untuk orang-orang yang tersesat ini? Sama dengan pertanyaan Sabrang. Ketika ada iblis yang melahirkan anaknya di penghujung hari kiamat. Dia belum goda orang, dia belum ngapa-ngapain, lahir kiamat. Apakah dia masuk neraka? Kalau dia masuk neraka, adilkah buat si setan ini, iblis ini? Nah, kemudian kan dijawab itu ya. Ya. Jawab Pak. Cara lahirnya, memangnya setan lahirnya gimana berkembang biaknya? Nah, itu kan anggap itu. Kalau manusia gimana? Yang mungkin punya alur cerita yang mirip dengan itu. Gitu. Yang pertama, yang perlu kita tanamkan baik-baik dalam diri kita itu bahwa Tuhan itu pasti adil. Adilnya itu pasti. Dan keadilannya itu bagi yang kita memang harus percaya ya, meyakini dengan sebenar-benarnya, dengan sedalam-dalamnya bahwa Tuhan itu pasti adil. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Tentang apa tadi masalah keadilan sama? Adil nggak buat mereka yang tersesat ini tadi. Oh ya, kemudian pertanyaan adil atau tidak itu kan pada dasarnya manusia yang kemudian mempertanyakan keadilan Tuhan. Ketika dia tersesat, atau ketika dia kehilangan uang, atau ketika dia sakit, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Tapi dia lupa bahwa bagaimana dia menjalani hidupnya itu seperti apa. Ya.
ketika uangnya hilang, dia lupa dia pernah ngambil uang orang, secara sengaja atau tidak. Ketika dia sakit, dia lupa bahwa ternyata selama dia dari kecil sampai usia 30, dia makan tidak berpantang. Ternyata di usia 40 berasa. Kemudian Tuhan, kemudian dia mempertanyakan bahwa, ini nggak adil Tuhan. Oke, sekarang kita ganti permasalahannya bukan sakit. Tapi kita ganti studi kasusnya adalah, dia baru lahir di sebuah keluarga. Kemudian ternyata dalam keluarga itu, keluarga yang broken home. Dia mendapatkan orang tua yang tidak menyayanginya. Apakah adil buat anak ini? Itu ya mungkin ya lebih. Jadi kan ini dia baru lahir. Saya punya jawaban tapi ini bukan berasal dari Islam mungkin ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini disclaimer dulu bahwa ini pertama kita semua Muslim ya. Kita bertiga ini Muslim. Tapi kita ini berbicara dalam berbagai aspek yang kesana kemari lah. Daripada bicarakan orangnya kan. Oke. Ada yang namanya, kalau mengambil teori lain ya, teori agama lain, itu ada yang namanya reinkarnasi. Oke. Reinkarnasi berarti pengulangan kembali ya, kelahiran kembali. Inkarnasi kan seperti itulah intinya. Bisa saja ketika dia lahir dalam keadaan seperti itu, di masa dia hidup sebelumnya, dia itu melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika kemudian dia lahir, ternyata dia mendapatkan karma itu. Mungkin saja lah ya. Kalau dalam Islam sendiri, ada yang mengatakan reinkarnasi itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan reinkarnasi itu ada. Kalau dalam beberapa mazhab, memang itu tidak ada secara langsung ya. Tapi ada pemahaman-pemahaman lain yang menyampaikan bahwa itu ada. Kalau saya ditanya percaya atau enggak, ya 50-50 lah. Kayak gitu. Maksudnya ya bisa saja iya, bisa saja enggak. Tapi ini untuk menjawab ini ya, ketidakadilan Tuhan tadi. Mungkin saja memang dia di masa hidupnya sebelumnya dia melakukan hal-hal yang dampaknya itu, nerakanya yang dia dapatkan itu bukan pada saat itu saja, tapi ketika dia lahir kembali dia mengalami hal yang apa yang dia perbuat sebelumnya. Kalau aku berpikirnya malah hidup yang sejati sebenarnya bukan di sini, di akhirat nanti. Benar. Jadi apa yang kita alami di sini itu semua cuma ujian, cobaan. Dapat orang tua yang broken home, yang nggak menyayangi kita, ujian bertubi-tubi, ya itu cuma ujian tadi itu. Kamu benar taat nggak nih? Kamu bisa patuh nggak? Kamu bisa menjalani ujian ini dengan benar apa tidak? Benar. Nanti hasilnya di sana. Atau mungkin cara berpikir apa, stoikisme ya? Apa itu Pak? Gimana? Stoikisme kalau nggak salah. Apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita bersikap tenang akan hal itu. Dan kita hanya perlu mengendalikan apa-apa yang kita bisa kendalikan. Ya. Lahir dari keluarga mana, sebagai suku apa, itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kemudian hidup selanjutnya yang kita harus jalani. Kita mau jadi apa, kita mau mewarnai buku catatan kita itu dengan apa, itu sudah kembali dengan apa-apa yang mampu kita usahakan. Dan itu masih dalam bentuk keadilan Tuhan sih. Oke, mungkin kalau kita lanjut. Tadi bilang Arif, ya semuanya tujuannya berarti di kehidupan berikutnya. Ya. Terus buat apa Tuhan buat kehidupan berikutnya itu buat apa? Dia enak banget nih Rip. Iya. Jadi nanya aja. Disuruhnya kita berpikir. Padahal dia ini, kalau kamu udah jawab, kamu jawab sendiri Sob. Iya. Ini mau nguji kita aja. Iya. Mau Dia ngetes guru ya. kalian ini sudah sampai nggak sama makomku ini? Makom. Guru gembul dasar. Ya kalau bahasanya tuh kalau mau mungkin ya kalau aku bahasakan simpelnya gini. Ya terserah Tuhan. Mau Berkreasi kamu seperti apa. iya. Hamba itu kalau kita bicara Tuhan kan menyebutkan ciptaannya kan hamba ya.
orang yang menghambakan diri itu dia tidak pernah berkata atau tidak pernah menolak, mempertanyakan bahkan yang sampai seperti itu ya, atau bahkan melawan atas apa yang Tuhannya perintahkan. Kalau bahasa gampangnya suka-suka Tuhan lah. Bagi yang percaya, yang beragama loh ya. Kalau yang ateis aku nggak tahu tuh. Tapi kalau bagi yang beragama dia akan ya terserah Tuhan. Tapi kan kata Tuhan kan kehendakku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Terus? Ya berarti kan itu bertentangan. Bertentangan dengan? Tadi katanya suka-suka Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ngasih kayak sesederhana malam ini kita bisa memikirkan hal ini. Kalau memang Tuhan itu maunya menciptakan hamba yang manut, kenapa Tuhan nggak menutup akses itu? Enggak, Tuhan enggak pengen menciptakan hamba yang manut. Ya. Tujuannya diciptakan manusia dan makhluk yang lainnya untuk beribadah. Abid kan, hamba. Nanti prosesnya ya manusia yang menjalani. Kalau untuk bahasa aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku, itu menurutku berbeda dengan Dalam konteksnya beda. Benar. Tapi ketika kita bicara pada Tuhan yang menciptakan dan lain-lain, ya pada dasarnya manusia pun bahkan bisa sampai bilang, aku yang buat, kamu aku hancurin kah? Mau aku jual kah barang patung ini atau lukisan ini? Mau aku simpan aja, aku yang buat. Ada namanya hak prerogatif. Yang itu ya memang kholik, dia yang punya. Dan sementara manusia itu cuman makhluk yang dicipta. Kalau modelnya begitu, boleh nggak kita mengatakan bahwa Tuhan itu otoriter? Bukan hanya otoriter, dia menyebut dirinya maha sombong aja boleh. Al-Mutakabbir. Boleh. Bagi gini, bagi dia itu, bagi Tuhan mungkin ya. Kita ini nggak ada gitu. Mungkin saja kan? Iya, Tuhan kan nggak butuh apa-apa. Ya kalau orang sudah, maksudnya manusia saja ketika dia sudah pada posisi dia tidak membutuhkan apa-apa yang terjadi sama dirinya, atau dia merasa dia tidak membutuhkan siapapun apa yang terjadi pada dirinya, misalnya kalau manusia lah ya, mungkin dia tidak mau bersosialisasi dan lain-lain. Tapi kalau Tuhan kan punya cakupan yang berbeda. Ketika dia tidak butuh apa-apa, dia tidak butuh, kalau dalam ayat kurban itu, daging yang kamu sembelih itu tidak akan sampai kepada, bukan itu yang aku nilai. Gitu. Jadi Tuhan punya hak prerogatif yang apa ya, yang tidak bisa ada yang mencampuri atas apa yang dia putuskan. Gitu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan sendiri ketika menyebut dirinya Al-Mutakabbir, atau maha sombong lah ya. Tapi dia mendahului semua asma-asmanya itu dengan Rahman Rahim tadi. Bahwa dalam semua apa yang aku punya itu, aku tuh sayang loh sama kalian. Kalau kalian mendekatkan diri kepadaku selangkah, aku 10 langkah. Kalian berjalan, aku berlari. Sampai seperti itu kan. Nah jadi kalau kita berbicara Tuhan, memang kita akan mendapatkan hal-hal yang sifatnya paradoks. Ya. Sebagaimana huwa yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan. Dia latif, maha lembut, tapi dia juga maha kuat, tegas. gitu kan. Tegas, kuat. Dia al-mudil ya, mudil ada ya. Dia memberi petunjuk, dia sifatnya paradoks. Dan berbicara Tuhan, berbicara mengenal diri dalam pandangan terbatas kita tentunya ya. Itu seperti ibarat, atau semua ilmu bahkan, itu ibarat kita itu menyusun sebuah puzzle. Tapi potongan puzzle itu tidak otomatis ada di depan kita. Mungkin saja di sisi hari yang berbeda, tahun yang berbeda, kita menemukan potongan-potongan puzzle itu untuk kita susun. Ternyata ini ternyata. Gini ternyata. Ternyata sudah jelas terang benderang ketika puzzle yang kita kumpulkan itu sudah bisa kita susun membentuk suatu gambaran atau apa-apa. Tapi yang kita bahas video awal-awal kita itu,
3 bulan sebelumnya ya. Ya konsep ihdinas shiratal mustaqim tadi. Selama hidup kita tuh nggak boleh, intinya dari pembicaraan kita ini, closing belum. Intinya itu adalah jangan pernah menjadikan diri kita ini atau orang itu sebagai kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan pada siapanya, tapi pada apanya kan. Oke. Karena kalau sudah kebenaran kita letakkan pada, kecuali Rasulullah, Iya. selain Rasulullah, kita letakkan kepada misalnya Sosok. ini, orang ini pasti benar, maka salahnya dia pun kita benarkan. Tapi kalau kita berpegang pada apanya yang benar, karena Rasulullah sendiri itu, selain daripada beliau itu membawa kebenaran, beliau itu tidak, dengan kebenaran itu, kayak bahasanya tadi, Rasulullah itu bukan menjadi sumber kebenaran utama, yang sumber kebenaran utama itu Allah. Tapi beliau yang menjalankan kebenaran sehingga beliau menjadi orang benar. Ya, banyak yang terjadi di masa sekarang itu adalah ketika benar itu sudah ditempelkan kepada seseorang. Ya. Banyak kasus ini ya, kita nggak mau aja nyebutnya. Baru-baru ini ada. Sebut nggak apa-apa. Kalau bahaya nih. Nah, kita kan memang bukan niat bicarakan orang, mengkuliti orang, tapi lebih ke mengambil hikmah dari kejadian. Ya, ada yang terkena kasus ini dan lain-lain, tapi ada orang yang membelanya. Ya kalau memang ternyata dia nggak salah nggak apa-apa, tapi kalau memang dia keliru, berarti mungkin dia ditempatkan pada posisi benar orang ini. Kebenaran, dia itu kebenaran. Bukan apa yang dia bawa, apa yang dia sampaikan, itu yang menjadi benar. Jauh ya, dari awal mimpi sampai ke ketuhanan. Ya kan, kalau kembali ke yang tadi ya, kalau memang sekali lagi pembahasan kita malam ini itu ujungnya adalah pembahasan Tuhan itu adalah paradoks. Ya berarti kembalinya paling ujung itu ya memang laisa kamitslihi syai'un kan. Ya, Laisa kamitslihi syai'un. Kalau sudah begitu ya udah nggak bisa difilsafati lagi berarti tentang Tuhan. Pada dasarnya bisa, tapi mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan akal ya sebagai dasar dengan tonggak. Tapi pada level-level tertentu itu sudah bukan pada dimensi akal yang pada logik kita itu. Iya. Makanya beberapa orang itu berpendapat ya, orang-orang yang sudah merasa seperti itu, dia pasti banyak diam. Karena bahkan ketika ditanya tentang hal seperti itu sudah bahasa rasa, bahasa hati tadi, bahasa sir yang memang nggak bisa diucap. Habis perkataan kita itu untuk menjelaskan kepada Tuhan, maka sebenarnya kita belum menyentuh apa-apa tentang Tuhan itu. ya 1000 pujian kita, ribuan sholawat, ribuan pujian, ribuan zikir kita itu tidak akan pernah melingkupi zatnya Allah itu. Tidak akan pernah. Karena ya itulah Tuhan. Ya, fenomena sekarang itu kan manusia itu ya seperti tadi pertanyaanku, kenapa kok Tuhan tuh harus menciptakan kerumitan yang luar biasa terhadap ciptaan sesosok manusia ini? Karena memang faktanya sekarang itu orang tuh banyak nggak kenal kan. Ya beberapa kali kita bahas kan, manusia itu nggak kenal sama dirinya sendiri. Kalau katanya orang Jawa tuh Jawa yang hilang Jawanya. Nah, Jowo itu kan artinya itu kan ngerti, tahu, paham. Dia nggak paham tentang dirinya sendiri. Makanya kan boleh dong kita mempertanyakan kenapa gitu. Kenapa kok Tuhan itu, ini kan salah satu bentuk filsafat kan gitu. Memfilsafati, karena memang Tuhan itu menganugerahkan kepada kita akal untuk berpikir. Ya kalau tadi sebelumnya aku bilang kan, kalau memang Tuhan itu menciptakan kita tuh sebagai hamba, ya kenapa akal kita tuh akal kita tuh nggak usah dikasih bisa berpikir kritis gitu.
Kalau memang ujung-ujungnya itu ya laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu kembali ke hal yang awal tadi kita ungkapkan itu. Bahwa manusia itu akan mengalami yang namanya pembaharuan, pengulangan pembaharuan tadi. Kalau ada ketika akal itu kan pada dasarnya, atau yang ilmu pengetahuan yang ada pada akal itu kan sebenarnya bisa berkembang. Cuma berkembang atau tidak akal kita dalam berpikir kritis, berfilsafat dan lain-lain itu tergantung daripada bahan-bahan yang ada untuk mengembangkan itu. Ya, kadang-kadang ada orang kemudian dia bisa menolak. Kenapa? Bahasanya itu akalnya nggak nyampe. Kita berbicara kepada anak kecil tentang sesuatu hal. Kita jelasin ya. Dia nggak ngerti karena dia punya bahan bakunya, perkembangannya belum sampai terbatas. Tapi pada level-level tertentu, seseorang itu yang punya tentunya kebersihan hati juga ya, sangat penting. Kemudian akalnya jernih, dia punya pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan misalnya. Dia melihat pohon saja bisa nangis. Karena itu sudah terjadi yang namanya idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncangan. Kalau pertanyaannya kenapa Tuhan menciptakan manusia yang rumit, bukan kenapa Tuhan menciptakan manusia itu, tapi ya karena Tuhan bisa. Kenapa manusia diciptakan dengan akal yang seperti itu? Buktinya Tuhan menciptakan tumbuhan yang tanpa akal pun dia bisa tumbuh sesuai kehendaknya gitulah maksudnya. Tanpa harus menyesatkan dirinya sendiri, berpikir sesat segala macam. Ya karena Tuhan bisa aja menciptakan manusia, kenapa enggak? Diciptakanlah manusia, akhirnya manusia dikasih akal agar berpikir tadi itu juga. Ya, ujung-ujungnya kan tetap ke situ. Ya, pasti semua awal dan akhir itu kan memang Tuhan. Ya, maka bahkan ketidakmampuan kita untuk mencapai keinginan kita untuk mengupas tuntas itulah bukti kemahaannya. Kamu nggak bisa nyampe ke aku. Aku yang ciptakan kamu. Ada rahasia di balik rahasia. Ya ketika hal mungkin sudah ada banyak disampaikan orang, tapi murid itu pernah nanya ya tentang orang buta itu. Entah nanya atau saya yang jelasin, ya lupa lah. Kenapa maksudnya ada orang buta? Orang buta itu bagaimana sih cara melihat Tuhan gitu? Kurang lebih lah ya, aku lupa. Tapi kemudian kebetulan juga baru dapat postingan apa gitu kan, nyambung nih, jadi saya yang ngomongin. Kalau Tuhan itu bisa terlihat, nyata, berbentuk fisik Tuhan gitu, maka itu tidak adil bagi orang buta. Tidak adil, benar. Karena dengan orang buta pun masih bisa melihat Tuhan. Iya. Dengan pandangannya orang buta itu sendiri. Yang terbatas bisa dia paham. Maka yang Tuhan wanti-wanti itu kan dalam Quran itu Allah bilang, jangan bertanya mengenai zatku. Kemudian lihatlah tanda-tanda kebesaranku. Kalau Sayyidina Ali berkata, kalau ada kotoran unta itu menandakan bahwa untanya ada. Padahal ini di padang pasirnya ada kotoran unta nih. Tapi nggak dilihat unta kan, bukan berarti unta itu nggak ada. Seperti itu. Artinya manusia diciptakan ya untuk terus tetap berpikir gitu ya, belajar, mengenal dirinya, begitu juga mengenal Tuhannya. Jangan berhenti. Tidak berhenti. Perjuangan manusia itu sampai Tuhan bilang, pulang sudah, cukup sudah. Entah usianya 50, 60, 70. Tapi selagi dia hidup, itu adalah proses dia untuk ya berkembang, berpikir, dan lain-lain. Rumah Madura belum kiamat, belum tutup kan? Masa manusia mau nyerah? Iya. Ya banyak hal sebenarnya yang kita tidak sadar itu adalah apa-apa yang kita alami itu. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa bisa jadi, kalau teman saya itu pernah cerita, ada orang pakai motor Supra, Supra tua ya. Ketika dia mau lewati simpangan malam, posisinya lampu motornya mati. Mati kan, berhenti, diketok-ketok lah itu lampu-lampunya, main motor tua kan, nyala.
Ah, Ketika dia mendekati simpangan itu tiba-tiba truk boom gitu. hmm. Kemudian dia berhenti dan dia berpikir, jedanya tadi lampu itu mati menyelamatkan dia. Andai dia jalan terus tadi kan singkat aja tuh. Mm-mm. Andai tadi kalau dia membahasakan andai Tuhan tidak membuat lampunya tadi itu mati, mungkin Hilang. saja enggak. Pulang sudah dia. Maka ketika itu terjadi bertambahlah keyakinan kita. Mungkin orang-orang yang tidak percaya Tuhan dia akan bilang itu kebetulan kelistrikannya terganggu. Benar. Tapi bagi orang-orang percaya Tuhan akan bilang Tuhan menyelamatkan aku. Buat orang-orang yang beriman, seekor nyamuk pun jadi contoh ya kan. Kalau kata Gus Muafik itu manusia itu ya ngurusi kotoran bayi itu aja bisa jadi kaya. Jadi buat pampers gitu. Kaya orang ngurusi kotoran gitu. Nah, cuman kita kurang sadarinya itu adalah yang menimpa kita pada saat ini yang kita alami itu. Kalau senang mungkin kita nggak pikir ya. Tapi ketika susah itu kita mungkin lupa untuk memikirkan mungkin kalau aku begini aku bisa, kalau aku terlalu kaya mungkin bisa jadi korun aku misalnya. Tapi enggak ya Allah, buatlah kami kaya ya Allah. Kami jadi korun. Gitu. Uji kami dengan kekayaan. Uji kami dengan kekayaan. 1 triliun aja dulu ya Allah. Gus dari tadi nanya terus. Ya coba tanya Rip. Kasih kita pencerahan juga lah. Turunkan ilmumu sedikit aja. Nah mampu kan itu. Seujung kuku aja nih dikasih nih. Ya kadang kan kegelisahan itu kan muncul kan. Makanya mencoba untuk memikirkan hal-hal yang ya sebenarnya kita tahu. Tapi kenapa kok Tuhan itu memberikan kemampuan kita untuk berpikir padahal memang sudah dibatasin kan gitu. Kenapa kemudian di dunia ini Tuhan menciptakan akal? Kenapa terus kemudian Tuhan itu menciptakan filsafat? Kalau kita di perkuliahan itu ada mata kuliah metodologi studi Islam. Itu kan mengkritisi apa-apa yang Tuhan buat, mengkritisi aturan-aturan yang Tuhan buat. Nanti filsafat juga banyak di berbagai macam bidang kan. Ya, intinya filsafat itu berpikir. Padahal ujungnya itu juga kita udah tahu bahwa semuanya itu paradoks. Kalau memang begitu, berarti berpikir ini apa? Gitu. Kalau kemarin itu banyak yang mengeluh. Ini kita ambil contoh ya, sekali lagi ini kita tidak dalam rangka merendahkan siapapun. Ketika ada salah satu oknum Jari Habib lah, ketika ceramahnya itu isinya itu karomah. Karomah ini kan nggak bisa dipikir secara nalar gitu. Kalau memang ya kita tidak pernah meragukan Tuhan dalam hal itu. Tuhan tuh bisa. Tapi buat apa? Kemudian kita dikasih kemampuan untuk berpikir yang berpikir itu juga tetap ada batasnya gitu. Gimana ya? Sama seperti kita menuju suatu tempat. Kita udah tahu jalan ujungnya itu seperti apa. Kita mau pulang ke rumah ya rumahnya tuh seperti itu. Tapi di perjalanan ini kan kita bisa ngambil jalan yang lain. Nggak cuma jalan tuh lurus aja, ada yang berbelok, berkelok. Ya, kita jangan menyerah langsung. Oh sudah tahu kok tujuannya, nggak usah ke sana, sudah. Ya kita jalanin aja terus, berpikir aja terus. Nanti entah nanti kita belok kah kemana, nanti ketemu nih, oh tembusannya ke sini. Senang tuh Padli kalau masalah begitu. Jadi kayak prestasi loh. Oh gang ini tembusnya ke sini. Ya sama juga kemungkinan berpikir tuh seperti itu juga. Memang akal kita dibatasin dengan apa? Pertanyaan itu akal kita dibatasin atau kita yang membatasi membatasi akal?
Dan faktanya kan Tuhan yang membatasi. Apa dasarnya Ya mengatakan contohnya Tuhan? tadi kan laisa kamitslihi syai'un, bahwa kita itu tidak akan dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk memikirkan zatnya Tuhan. Itu kan bentuk Tuhan itu membatasi. Kalau Tuhan tidak membatasi, maka kita hari ini, malam ini, kita akan bisa memikirkan Tuhan itu awalnya dari mana, akhirnya nanti dari Selain mana. Tuhan berarti. Lah itu makanya, berarti kan Tuhan memberikan batasan kepada pemikiran kita. Kalau menurutku loh ya, Tuhan tidak membatasi pikiran kita. Kalau dikatakan laisa kamitslihi syai'un itu kan memang jelas. Atau dibilangi kita tidak bisa memikirkan awal dan akhir Tuhan. Kalau bisa dipikirkan lain Tuhan namanya. Iya, ya. Iya kan? Iya, betul. Nah kemudian kalau bicara Tuhan membatasi, kalau saya berpendapat dengan kekuranganku juga tentunya, Tuhan tidak membatasi itu. Tuhan kemudian selalu beberapa kali, saya nggak ngitung berapa kali. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkan itu? Itu semua hal-hal yang Tuhan itu ajak kita untuk ya berpikir. Tapi yang membatasi pikiran itu adalah kita sendiri. Dengan ego kita misalnya. Dengan kesombongan kita. Atau dengan kurangnya kita mencari pengetahuan-pengetahuan penunjang untuk menunjang akal pikir kita. Kemudian orang-orang yang berpikir dan beriman pada puncaknya mungkin saja dia menemukan sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa sampaikan tentang Tuhan itu apa. Saya nggak tahu hadisnya ini benar atau hadisnya ini maudhu, dhaif atau memang sahih, saya nggak tahu. Tapi dalam salah satu yang pernah saya baca potongan hadis lah ya. Wallahu alam, saya juga nggak tahu, saya cuma baca itu aja. Kata Nabi, ada satu ilmu yang saya ajarkan, kalau saya ajarkan ini nanti kalian akan potong kepala saya. Jadi saya nggak ajarkan itu. Ya jadi mungkin pada ranah-ranah lain ada yang disebut sebagai rahasia itu namanya. Dan tentunya rahasia itu tidak akan diberikan kepada, namanya rahasia. Setiap rumah tangga tuh punya rahasia. Dan yang tahu itu adalah sang kekasih itu. Jadi kalau mau tahu itu jadi kekasih Tuhan. Supaya akal kita nyampe. Kalau kita belum jadi kekasih Tuhan, terus taunya dari mana jadi kekasih Tuhan? Ya nggak bisa ngaku sendiri lah. Masa kita ngaku wali kok ngaku sendiri? Ada sih yang ngaku. Ada ya? Ada yang ngaku ya? Ada kan ada. Nah itu pendapat saya Gus, kalau antum ini boleh saja. Tapi kan kita disclaimer ya, pembahasan malam ini tuh tidak kemudian kita tuh mengatakan, saya pribadi tidak kemudian mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan, enggak. Bahwa semua ini tuh bentuk bahwa Tuhan itu agung. Ya. Benar. Bentuk bahwa Tuhan ini agung. Malam ini kita berpikir itu bentuk bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu agung. Kita tuh menyadari, memahami bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tapi sekali lagi, proses berpikir ini kan Tuhan yang berikan anugerah ini kepada kita. Maka tidak ada salahnya ketika kita berpikir. Benar. Gitu. Tidak ada salahnya ketika kita berpikir. Nah, kegelisahan-kegelisahan di zaman sekarang itu, dengan sekali lagi tadi kita kembali ke pembahasan awal ya, kerumitan manusia sebagai ciptaan Tuhan ini, kayak tadi Arif ngasih contoh berpikir, kita bisa lewat jalan ini, itu berpikir. Tapi kan hasil dari ini, ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya, benar. Ya gitu. Dan faktanya sekarang banyak yang nggak berhasil. Yang nggak berhasil ini apa kembali ke manusianya lagi. Gus. Betul. Enggak, maksudnya fakta yang nggak berhasil itu apa? Fakta apa? Ada yang tersesat dengan pikirannya Ada yang tadi. tersesat. Oh.
Saking rumitnya ciptaan Tuhan ini, proses dia mengenal dirinya itu, kemudian dia tersesat dalam proses itu. Nah, ada pertanyaan tuh gini. Tahu dari mana antum bahwa dia itu tersesat? Ya, bisa dilihat dari tingkah lakunya, bisa dilihat dari penghambaannya dia, bisa dilihat dari kepatuhan dia menjalankan perintah Tuhan. Nah, bagaimana kalau kemudian ada ayat mengatakan gini? Gantian ya. Itu kan benar. Kalau ada ayat yang mengatakan kayak gini. Kurang lebih saya agak lupa. Just innallaha ya'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa Allah lah yang tahu siapa yang tersesat dan Allah juga tahu siapa yang diberi petunjuk. Iya. Apalagi kalau kita ngambil kacamata dari orang-orang yang belum selesai dengan hidupnya, maksudnya masih hidup. Tuhan tuh belum ngambil nyawanya, belum diadilin ya. Hakim tertinggi kan. Nah, terus gimana ya? Ini kan proses kita berpikir. Ya. Ya, dalam proses kita berpikir kan mengambil, bukan menjustifikasi, tapi mengambil hipotesa awal. Ya betul, memang dia masih hidup. Ini kan proses berpikir. Iya. Kalau kembali mentoknya kepada itu tadi, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang maha tahu, ya selesai. Buat apa kita berpikir? Enggak, tadi saya yang tanyakan tuh ketika bilang misalnya orang ini tersesat. Nah, itu ya sekali lagi itu kan hipotesa awal. hipotesa sendiri. Iya, itu kan bukan justifikasi, bukan. Ini hipotesa awal dalam proses perjalanannya itu, harusnya dia belok kiri, ternyata dia belok kanan. Ya, enggak Yang apa-apa, kemudian bisa jadi, ya bisa jadi dia tersesat, bisa jadi muternya terlalu jauh. Atau ternyata ada gang kecil di situ, dia kembali lagi ke jalan. Ya enggak apa-apa. Ya kan perjalanan ini kan otomatis dia kan akan menempuh jalan yang lebih jauh. Kan begitu. Akhirnya dia belajar lebih banyak juga toh. Betul. Ya itu tadi proses berpikir. Selama kita belum dikasih akhir, ya udah berpikir aja terus, jalanin aja terus hidup. Mau kamu misal nih tersesat, Tuhan sudah ngasih petunjuk kok. Nih cara kembalinya di sini. Kalau kamu masih mau berpikir terus, insya Allah kamu bakal kembali kok, kan gitu. Iya, betul. Betul. Terus gimana dong? Ya perkaranya kan kemudian proses berpikir ini kita dibilang Pak. Pikir ini kan harus punya bahan kan. Ya kan. Ketika dia nggak punya bahan, ya berpikirnya terbatas. Contohnya anak kecil tadi. Ya. Ketika dia ini semakin jauh perjalanannya, terus kemudian dia malas berpikir lagi, atau dia bahannya kurang, proses tersesatnya akan semakin lama kan. Nah, terus itu salah Tuhan? Oh enggak. Kita nggak nyalakan Tuhan. Jadi apa itu? Ya kan kita aku masih bingung mengkritisi proses berpikirnya tadi. Oh, proses berpikirnya orang. Iya. Oh iya, sorry. Aku kira masih terkait. Ya. Mengkritisi proses berpikir ini tadi. Kan fenomena sekarang, sekali lagi ya kita kembali lagi. Ya kan banyak orang yang ya nggak usah ngomongin orang lah. Begini jadi saya sendiri lah. Saya juga. Kamu juga. Jadi saya sendiri lah. Banget. Sama-sama gitu. gitu. Saya sendiri. Nggak usah ngomongin orang. Kita anggap aja saya sendiri lah. Ya. Kita ini kan selalu berkutat muter. Apakah saya berhenti berpikir? Enggak. Tapi kan ini prosesnya kan memakan tenaga, makan waktu, makan semangat. Apakah kita terus selamanya semangat? Enggak. Sebagaimana anugerah Tuhan, kita ini dikasih rasa malas juga. Iya kan? Benar. Itu kan salah satu bentuk anugerah Tuhan. Bentuk keagungan Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan, manusia ini penciptaan yang paling sempurna. Ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Jadi bentuk bahwa keagungan Tuhan menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Jangan kemudian diartikan manusia sempurna itu nggak ada jeleknya, enggak. Penciptaan paling sempurna itu karena ada dua sisi ini tadi. Iya. Gitu. Ya, sekali lagi proses berpikir ini kan akhirnya memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalau menurut kalian apa yang harus dilakukan manusia sekarang buat supaya menjaga proses berpikir ini terus bisa berjalan? Jangan berhenti. Ya kan ada rasa malas juga. Ya enggak apa-apa, rasa malas enggak apa-apa. Tuhan pun enggak malas itu bukan berhenti tapi jeda kan?
Tuhan nanti ngasih pertolongan kok. Asal kita paham, oh ini pertolongan Tuhan. Kita ibaratkan contoh cerita yang sudah sering didengar lah. Seorang manusia yang terombang-ambing di laut. Dikirimkan Tuhan kapal satu. Ayo naik, nggak mau aku nunggu pertolongan Tuhan aja. Pergi kapalnya, datang lagi. Begitu terus sampai akhirnya dia meninggal, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu nggak tolong aku di saat aku terombang-ambing di tengah laut? Aku loh sudah ngirim kapal sama kamu, tapi kamu yang nggak mau naik. Kan begitu. Kita nggak apa-apa, malas tuh jeda sebentar nggak apa-apa. Tapi Tuhan juga nggak berhenti kok ngasih pertolongan ke kita, ngasih petunjuk sama seperti nyamuk tadi, yaitu apapun kalau kita mau terus berpikir, insya Allah ada jalannya. Iya benar. Jadi kalau ditanya supaya nggak sesat pikir ya, pada dasarnya kalau pikiran kita itu bahkan dalam tidur masih bekerja ya, otak kita tuh masih bekerja. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita mendapatkan bahwa pikiran kita atau sekeliling kita, dunia kita yang terlalu riuh, maka carilah hal-hal yang sunyi. Bisa dalam sholat kita, dalam zikir, duduk zikir kita, atau meditasi. Karena pikiran itu sendiri dia seperti kuda liar yang dia lari terus kemana-mana. Maka amatilah pikiran itu. Carilah ketenangan diri. Yang kemudian buatlah, kalau kata guru-guru tuh ngomong, yang penting sangka baik aja sama Tuhan. Nah, sangka baik kepada Tuhan ini berarti kita memposisikan Tuhan tuh sebagai mudabbir yang tidak akan pernah sedikit pun mau merusak kita. Bahkan hal-hal yang kita anggap buruk itu bagi Tuhan itu indah. Cuman Allah cuman bilang, nanti sudah akhir daripada ini baru kamu dapat. Inilah hikmahnya. Benar. Dan Tuhan itu tidak akan pernah berkata-kata langsung. Karena seperti Nabi Musa yang dijuluki Kalamullah itu sendiri, dengan proses yang panjang tentunya ya. Kita sebagai manusia yang sekarang ini mungkin tidak akan bisa mendengar kata-kata langsung itu. Maka dia tunjukkanlah semua itu melalui tanda-tanda, melalui gerak angin, melalui pertemuan dengan orang, melalui berbagai macam hal yang kita dengan itu akan menemukan bahwa oh inikah maksudnya ya Allah. Kalau bahasa yang pernah kita bahas juga sebelumnya, Ayat Tuhan nafsu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irja ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahwa kita itu yang dituntut ridho sama Allah sebelum minta ridhonya. Manusia kan sering minta, ya Allah berikanlah keriduanmu kepada. Tapi kita apa-apa yang ada Allah berikan, kita nggak ridho. Dan memang Quran itu banyak sekali mengatakan kepada kita, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang-orang bersyukur. Banyak menggambarkan sifat-sifat manusia yang kita sadari itu bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri emang. Kebodohan yang kita alami saat ini itu adalah karena sebelumnya kita tidak mau belajar, gitu kan? Atau orang yang dari dulu dia disiplin belajar ilmu pengetahuan, dia bermain gitar, bermain biola, dia tekuni itu, kemudian 20 tahun yang akan datang dia menjadi manusia yang paling bebas. Maksudnya apa? Ya dia menikmati itu, tapi apa yang kita nikmati sekarang kita harus ingat itu yang kita tanam kemarin. Nggak bisa menyalahkan yang hari ini, tapi yang sebelumnya. Seperti rumus matematika lah. Hasilnya beda, ini salah rumus berarti ini. Nggak mungkin kita nyalakan hasilnya, menyalahkan hasil akhirnya semata-mata, tapi kita harus periksa, ini rumusnya yang mana yang keliru ini. Mungkin seperti itu ya. Kesimpulannya adalah, sudah kesimpulannya, wih lama juga. 1 jam lebih nih. kesimpulannya adalah bahwa kita itu tidak hanya diminta untuk terus berpikir, tapi juga berpikir dengan pikiran yang baik. Selamat malam.